Diceritakan bahwa ada orang yang beribadah sampai 40 tahun di dalam satu goa. Berapa tahun? 40 tahun dia beribadah. Sehingga salah seorang di antara ulama yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak, dia mendatangi orang yang rajin ibadah tersebut untuk meminta doa. Karena kita harus husnudzon kepada siapapun, kita nggak boleh suudzon. Kita meminta doa kepada sahabat kita, siapa tahu doanya lebih diterima oleh Allah dibanding kita. Makanya boleh meminta doa kepada sahabat, meminta doa kepada orang yang menurut kita di bawah kita, meminta doa kepada, bahkan Rasulullah SAW mencontohkan di dalam hadis yang derajatnya sahih. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ingin pergi haji, apa kata Rasulullah? La tansana min du'aika ya ukhay. Ya wahai Umar, jangan lupa untuk mendoakan saya. Yang meminta doa siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang orang bukan berlandaskan guru yang sampai bersambung ilmunya kepada Rasulullah, bersandar dia haddatsani Google, qala haddatsani YouTube, qala haddatsani Instagram, ya. Pengambilan riwayat ilmunya dari orang-orang yang enggak jelas. Dikit-dikit mengatakan, "Wah, kok minta doa sama orang lain, minta sendiri aja." Memangnya Allah hanya mendengar dari sahabat kamu, bukan dari diri kamu. Rasulullah contoh tauladan yang baik, Nabi Muhammad saja minta doa daripada sahabat-sahabatnya, daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Oleh karena itu, Allah bin Mubarak tadi, dia datang ke goa, berjumpa dengan seseorang yang sudah beribadah selama 40 tahun. Abdullah bin Mubarak bilang, "Wahai Syekh, doakan saya, kamu adalah orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, doakan supaya saya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala." Katanya, "Iya, baiklah, saya akan doakan kamu." Ini kata orang yang rajin ibadah tadi, 40 tahun dia beribadah. Didoakan oleh dia. Kemudian Abdullah bin Mubarak, ringkas cerita, izin pulang. Ketika pulang, Abdullah bin Mubarak melihat keanehan. Ini kok hamba Allah dia pakai gelang. Bukan pakai gelang, pakai kalung. Ini kok dia pakai kalung? Ketika diperhatikan sepertinya ada sesuatu di kalungnya. Ketika didekati ternyata apa? Dia pakai bangkai tikus. Jadi di sini dia pakai kalung, di bawahnya ada bangkai tikus. Na'udzubillah min dzalik. Ditanya sama Abdullah bin Mubarak, "Itu yang kamu pakai apa?" "Oh, ini ceritanya sudah lama," katanya. "Bagaimana ceritanya?" 40 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali datang ke tempat ini untuk beribadah hijrah kepada Allah, saya mau hijrah nih. Saya tinggalkan kehidupan saya yang lalu. Saya duduk di tempat ini, saya beribadah. Saya rapikan tempat ini karena saya tahu tempat ini tempat makan saya, tempat tidur saya, tempat sholat saya. Ketika saya sedang merapikan, ternyata ada tikus. Akhirnya saya bunuh. Takut saya diganggu oleh tikus tersebut. Setelah saya bunuh, saya berpikir, saya beristikharah. Dia bilang istikharah lagi. Dia bilang, saya pikir saya datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Allah, tapi kenapa saya mengganggu hambanya Allah? Maka setelah itu saya bernadar, saya tidak akan sholat kecuali membawa dia. Dia bilang, saya tidak akan sholat kecuali membawa dia. Bingung Abdullah bin Mubarak, kamu tidak tahu bahwa bangkai ini adalah sesuatu yang najis? Sholat kamu bisa menjadi tidak sah. Jangankan ibadah sunnah kamu, ibadah wajib kamu saja perlu diqadha. Ibadah wajib kamu saja tidak sah. Bukan menjadi hamba Allah yang banyak ibadahnya, malah dia banyak dosanya dan memiliki tanggung jawab di sisi Allah. Kenapa? Alasannya karena nggak punya ilmu. Mau banyak-banyak hasil tapi ilmu nggak ada. Itu namanya PA. Tahu nggak? Mau banyak hasil tapi ilmunya nggak ada. Banyak kerjanya tapi bukan berlandaskan ilmu, maka hasilnya juga kosong. Oleh karena itu pesan saya, kalau kumpul-kumpul sama habaib, sama ustadz-ustadz, sama siapapun orang-orang yang memiliki ilmu, ambil walaupun sedikit daripada ilmunya, amalkan. Itu saja dulu. Nanti jangan terlalu banyak, pengennya begini, pengennya begitu, pengennya langsung jadi wali. Jangan. Mencontoh gurunya ketika gurunya sudah jadi, itu kesalahan besar. Tuh catat. Mencontoh guru ketika guru sudah jadi, itu kesalahan besar. Mencontoh guru itu ketika dia belajar, ketika dia berusaha. Nggak ada orang yang alim, orang yang sukses kecuali dulunya dia susah. Ini mau nyontoh yang udah kerennya doang. Gaya berjalannya, pengen mobilnya sama, handphonenya sama, semuanya pengen sama, penampilannya pengen sama. Nanti dulu. Kalau kamu di masa hijrah, kamu contoh ketika guru kamu sedang berusaha, dan insya Allah itu manfaat bagi kita semua. Waktu kita masih ada beberapa menit, insya Allah untuk doa, untuk Habib Muhammad doa.